Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional pada mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Bapak Arif Setiawan. Perkenalkanlah, saya Rizka Akria Putri Nabila, NIM 2022 53021. Untuk jurnal pertama yakni dengan judul Audit of Attendance Information System at Motorcycle Factory Using COVID-5. Jurnal ini membahas tentang audit sistem informasi absensi pada pabrik sepeda motor menggunakan COVID-5 yang berfokus pada subdomain DSS 02 atau manajemen permintaan layanan dan insiden, dan DSS 04 atau manajemen keberlanjutan. Perusahaan mengganti sistem absensi dari sidik jari ke aplikasi Mobile Attendance sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang memungkinkan karyawan untuk absensi jarak jauh melalui foto. Audit ini dilakukan dengan wawancara untuk mengevaluasi penerapan manajemen sistem. Hasilnya, tingkat kapabilitas proses berada pada level 1-2 yang menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut. Untuk latar belakang dari jurnal pertama yakni perkembangan teknologi informasi yang cepat mendukung perubahan bisnis, tetapi juga membutuhkan pengelolaan dan audit yang tepat. Pada awalnya, perusahaan menggunakan sidik jari untuk absensi, namun karena pandemi, sistem ini digantikan oleh aplikasi mobile yang memungkinkan absensi jarak jauh. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama yakni penelitian menggunakan metode wawancara dengan karyawan dan audit berbasis kerangka kerja COVID-5 dengan fokus pada domain DSS, khususnya subdomain DSS 02 dan DSS 04. Yang kedua yakni audit bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas sistem absensi, mengidentifikasi kekurangan dan menemukan solusi perbaikan yang sesuai. Untuk analisis dan hasil, yang pertama yakni subdomain DSS 02 dan DSS 04. DSS 02 menunjukkan kapabilitas pada level 1-2, artinya yang berproses belum dikelola sepenuhnya. Pada DSS 04, proses berkelanjutan termasuk strategi dan pelatihan telah dilakukan namun masih belum optimal. Yang kedua ada hasil audit pada subdomain DSS 02 dan menunjukkan bahwa beberapa proses seperti pencatatan dan pemulihan insiden masih belum optimal dengan rata-rata kapabilitas berapa level 1 hingga 2, yang berarti proses telah berjalan tetapi belum dikelola secara penuh. Pada subdomain DSS 04 yang berfokus pada keberlanjutan bisnis, hasilnya serupa prosedur seperti strategi, keberlanjutan, dan pelatihan telah dilakukan namun belum mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Untuk kesimpulan dari jurnal pertama, yakni audit menunjukkan bahwa sistem mobile attendance telah mendukung absensi jarak jauh, namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan insiden dan keberlanjutan proses yang belum mencapai target. Terus merekomendasikan penelitian lanjutan untuk menilai aspek lain dari sistem informasi perusahaan. Secara keseluruhan, jurnal ini menyoroti pentingnya audit sistem informasi absensi untuk memastikan efisiensi operasional serta mengatasi tantangan seperti potensi manipulasi data dan gangguan proses bisnis. Untuk review jurnal kedua yakni dengan judul Effectiveness of Implementing Information Technology Governance in the Education Sector Based on the COVID-5 Measure Model, a Systematic Literature Review. Jurnal ini membahas penerapan tata kelola teknologi informasi atau IT governance di sektor pendidikan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Penelitian dilakukan dengan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk menganalisis berbagai studi tentang implementasi COVID-5 di institusi pendidikan dengan fokus pada pengukuran efektivitas tata kelola IT dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Untuk latar belakang dari jurnal kedua, yakni teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendidikan. Tata kelola IT yang baik memungkinkan institusi pendidikan untuk mengelola aset teknologi, meningkatkan keamanan informasi, dan mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif. Untuk metode penelitian dari jurnal kedua, yakni penelitian menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR untuk mengidentifikasi studi terkait penerapan COVID-5 di sektor pendidikan. Sebanyak 20 artikel dipilih sebagai sumber data dengan kriteria seleksi meliputi relevansi pembahasan tentang COVID-5, tahun publikasi, dan kualitas artikel. Kerangka audit COVID-5 yang ada di jurnal kedua ini ada 5 kerangka audit. Yang pertama ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, merupakan evaluasi, arahan, dan pantau tata kelola TI untuk mendukung tujuan pendidikan. Yang kedua ada APO atau ALIK, Plan and Organize, yakni merencanakan tata kelola TI secara kebutuhan dan kelola sumber daya dengan efisien. Yang ketiga ada BAI atau Build, Acquire, and Implement, yakni membangun dan implementasikan infrastruktur serta aplikasi pendukung pendidikan serta beri pelatihan. Yang keempat ada DSS atau Deliver Service and Support, yakni memberikan dukungan TI untuk memastikan ketersediaan sistem akademik dan pemeliharaan aplikasi. Yang kelima ada MEA, yakni Monitor, Evaluate, and Assess, yakni evaluasi efektivitas tata kelola TI dan lakukan audit berkala untuk memastikan standar mutu. Untuk analisis dan hasil dari jurnal kedua, implementasi COVID-5 di institusi pendidikan menunjukkan efektivitas yang bervariasi, namun secara umum membantu dalam manajemen tata kelola IT, dan banyak institusi masih berada pada level kapabilitas rendah level 1-3 dan memerlukan perbaikan untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diinginkan. Kesimpulan dari jurnal kedua yakni COVID-5 terbukti efektif dalam mengidentifikasi kekurangan tata kelola IT di sektor pendidikan dan mendorong perbaikan kualitas pendidikan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan SDM dan pemahaman risiko dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jurnal ini memberikan wawasan bagi praktisi pendidikan dan profesional tata kelola IT untuk menerapkan COVID-5 dalam memperkuat tata kelola IT dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk perbandingan jurnal pertama dan jurnal kedua, yang pertama ada objek penelitian. Untuk objek penelitian dari jurnal pertama yaitu mengkaji sistem informasi absensi di pabrik sepeda motor yang menggunakan aplikasi mobil attendance. Dan untuk penelitian jurnal kedua yaitu membahas tata kelola teknologi informasi atau IT governance di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk kerangka kerja dari kedua jurnal, yakni menggunakan kerangka kerja COVID-5. Akan tetapi, jurnal pertama berfokus pada subdomain DSS 02 dan DSS 04. Sementara jurnal yang kedua mencakup domain COVID-5 yang lebih luas seperti EDM, APO, dan DSS. Untuk hasil temuan dari jurnal pertama, yakni sistem mobil attendance terbukti efektif untuk absensi jarak jauh, namun masih memerlukan peningkatan dalam pengelolaan insiden dan keberlanjutan proses. Dan untuk hasil temuan dari jurnal kedua yakni menunjukkan bahwa penerapan COVID-5 di sektor pendidikan mendukung manajemen tata kelola IT, namun masih banyak institusi pendidikan masih berada pada tingkat kapabilitas rendah level 1-3 dan memerlukan peningkatan. Untuk rekomendasi dari jurnal pertama yakni menyarankan untuk meningkatkan kapabilitas manajemen insiden dan keberlanjutan sistem. Dan untuk rekomendasi dari jurnal kedua yakni merekomendasikan peningkatan pelatihan staf dan penyesuaian kebijakan IT agar selaras dengan visi institusi pendidikan.
Sekian presentasi review jurnal internasional dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.